Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adityo Ananda dengan NIM 220711611430. Yang saya hormati Bapak Ato selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Di sini saya ingin mengerjakan UAS untuk menjawab 12 soal pertanyaan terkait dengan materi yang telah diajarkan oleh beliau. Langsung saja, pertanyaan yang pertama terkait dengan jelaskan beberapa ciri utama dari hukum dan disertai dengan contoh. Baik, di sini saya akan mengulas sedikit bahwasannya hukum itu memiliki beberapa ciri utama yang bersifat mengatur perilaku dan juga baik individu maupun masyarakat, serta dipantau oleh badan yang berwenang. Dan hukum juga bersifat memaksa, memberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya, serta berisi perintah atau larangan yang wajib dipatuhi. Nah, contohnya yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Perilaku Pengendara sepeda motor ataupun mobil itu harus mempunyai SIM dan menaati peraturan-peraturan yang ada. Nah, jika melanggar maka akan dikenain denda seperti itu. Nah, hukum juga berfungsi mengatur tingkah laku manusia baik individu maupun masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat melalui perintah dan larangan, yang dimana hal ini juga menciptakan ketertiban sosial yang ada di masyarakat agar interaksi antara individu yang satu dengan yang lain itu berjalan dengan harmonis. Nah, contohnya itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan, mengatur kecepatan kendaraan dan prioritas lalu lintas untuk mencegah kecelakaan. Seperti contoh tadi yang saya berikan bahwasanya berkendara itu harus mematuhi peraturan yang ada berdasarkan sumber hukum yang ada. Seperti itu. Dan hukum juga memiliki ciri yang tadi bersifat memaksa. Soalnya hukum itu wajib dipatuhi oleh semua orang tanpa terkecuali dengan pengawasan dari berbagai badan yang berwenang seperti polisi, terus ada pengadilan, dan sifat ini juga memastikan kepatuhan melalui kekuatan negara NKRI dalam peraturan pemerintah yang memaksa penggunaan dengan penggunaan sanksi dengan penggunaan misalnya dengan menggunakan helm dengan sanksi yang berlaku. Terus ciri sanksi tegasnya itu seperti denda, terus juga ada kurungan penjara yang dilakukan oleh orang yang melakukan pelanggaran berat seperti itu. Nah, ciri selanjutnya itu dibuat oleh pihak yang berwenang. Jadi hukum itu tidak dibuat asal-asalan, melainkan ada pihak yang berwenang yang membuat hukum sendiri, dan lembaga resmi seperti DPR, terus ada presiden, itu bukan individu atau kelompok yang biasa seperti itu. Soalnya untuk menjamin legitimasi proses ini melibatkan musyawarah dan juga persetujuan secara formal. Contohnya seperti pembentukan undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana KUHP yang baru memulai rapat paripurna itu di DPR RI seperti itu. Terus ciri dari hukum sendiri itu melindungi masyarakat. Jadi hukum itu dibuat untuk melindungi masyarakat terhadap misalnya kayak kepentingan hak, seperti kepentingan hak, terus kepentingan warga negara, terus mencegah seperti penyalahgunaan kekuasaan. Dan hal ini juga menjamin keadilan yang
bagi orang-orang yang lemah, dan sebagai contoh itu di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak melalui melindungi dari eksploitasi dengan sanksi yang berat bagi pelaku. Seperti itu. Terus pada pertanyaan kedua, mengapa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara diperlukan hukum? Hukum itu sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dikarenakan hukum itu merupakan fondasi utama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Hukum juga berfungsi sebagai instrumen pengatur yang esensial untuk menjamin keberlangsungan hidup yang kolektif dan juga harmonis, serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dan berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana hukum dinyatakan tidak hanya menjadi alat pengendalian, tetapi juga pendorong kemajuan sosial ekonomi dari berbagai aspek yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya sebagai dasar fondasi kehidupan aja, tapi juga memiliki fungsi yang berbeda-beda seperti itu. Terus memberikan kepastian hukum juga, karena hukum itu menciptakan kerangka yang jelas, dapat diprediksi, dan perilaku dari seseorang itu memungkinkan setiap seperti saya seorang warga negara itu bisa menghindari kekacauan dan juga memberikan prosedural yang melindungi pihak-pihak dari kejahatan seperti penipuan, terus kejahatan-kejahatan yang lainnya. Hukum juga mewujudkan rasa keadilan, di mana tanpa hukum keadilan itu bergantung pada kekuatan atau pengaruh yang pribadi dari perspektif orang, dan yang seringkali itu juga merugikan pihak yang lemah. Jadi hukum itu menjamin prinsip kesetaraan, yang dimana di depan hukum itu semua sama, sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UUD 1945, di mana contohnya seperti sistem peradilan pidana melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP, itu memastikan bahwasannya proses yang adil itu termasuk hak atas pembelaan hukum, sehingga tercipta rasa keadilan yang merata bagi rakyat. Terus pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan sumber hukum formal dan material. Di mana sumber hukum formal itu adalah bentuk resmi dari norma hukum yang mengikat, seperti contohnya undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif, serta kebiasaan atau hukum adat. Jadi sumber hukum material adalah nilai-nilai sosial budaya dan Pancasila, khususnya yang berkembang di masyarakat, seperti menjadi dasar pembentukan dari hukum formal. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan azas hukum yang saya ketahui. Yang pertama itu ada azas kepastian hukum atau legal certainty, yang merupakan bahwa aturan hukum bersifat jelas dan tegas ya, sehingga dapat diprediksi dan masyarakat itu lebih tahu, dan diharapkan dari perilaku masyarakat yang
ada itu dapat menghindari intervensi dari sewenang-wenangnya memberikan perlindungan terhadap hak dari individu. Terus juga prinsip ini diwujudkan melalui hukum tertulis. Contohnya pada pasal 1 ayat 1 yang menegaskan pasal 1 ayat 1 KUHP yang menegaskan bahwa tidak ada bahwa tidak ada tindak pidana atau tanpa peraturan yang sebelumnya. Dan contoh aplikasinya itu adalah ketentuan pajak yang jelas dalam Undang-Undang Perpajakan. Nah, hal tersebut juga memungkinkan wajib pajak merencanakan keuangan tanpa ketakutan atau perubahan yang mendadak seperti itu. Terus asas yang selanjutnya itu asas kemanfaatan, di mana asas kemanfaatan ini juga bertujuan memaksimalkan kesejahteraan dari masyarakat sendiri secara keseluruhan, di mana hukum dirancang untuk memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat seperti terbesar banyak masyarakat. Dan ini sering dikaitkan dengan konteks Indonesia yang selaras dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan penerapannya itu terlihat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mewajibkan kewajiban pemerintah memprioritaskan manfaat publik, misalnya contohnya seperti program vaksinasi COVID-19 yang sempat merambah di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Terus asas yang selanjutnya yang saya ketahui yaitu asas keseimbangan, di mana asas keseimbangan sendiri itu menuntut agar beban atau sanksi hukum itu sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan oleh individu ataupun masyarakat, sehingga hal tersebut dapat menghindari pembatasan hak yang berlebihan. Dan prinsip ini dapat menjadi hak asasi manusia dalam hukum Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan khususnya pada pasal 49 yang mengharuskan pembatasan hak proporsional. Dan contohnya itu seperti sanksi administrasi bagi pelanggaran lalu lintas yang ringan dan tidak boleh berupa penjara, melainkan seperti denda. Begitu. Yang selanjutnya itu ada asas persamaan, di mana di hadapan hukum semua itu sama, jadi rata, tidak ada pembeda. Dan berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, asas persamaan juga diterapkan dalam contohnya seperti rekrutmen pegawai negeri sipil, terus atau juga ada pemilu, di mana tidak ada kecondongan atau privilege dari seseorang orang yang mendaftar tersebut. Dan kasus Mahkamah Konstitusi sering juga membatalkan undang-undang yang mendiskriminasi, seperti contohnya tuh kayak soal diskriminasi soal gender dalam pembagian harta warisan. Selanjutnya ada pasal legalitas, di mana asas legalitas, di mana asas ini juga menyatakan bahwasannya tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mengatur sebelumnya, jadi melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini juga sesuai dengan pasal 1 KUHP dan pasal 7 UUD nomor 1 tahun 2023, di mana tentang KUHP itu contoh dari tindakan yang belum diatur sebagai pidana itu juga sebelum 2023 tidak bisa dihukum secara retroaktif, seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, mengapa negara Indonesia disebut dengan negara hukum? Jelaskan beberapa tipe negara hukum.
Indonesia disebut sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum, di mana dengan prinsip pemerintahan bersifat konstitusional dan supremasi hukum, juga kekuasaan kehakiman itu juga independen. Jadi beberapa tipe negara hukum itu mencakup seperti contohnya Red Start seperti Belanda yang menekankan kekuasaan terbatas hukum, dan juga rule of law seperti negara Inggris yang menekankan kesetaraan di depan hukum. Nah, negara hukum Indonesia sendiri itu menjamin supremasi hukum atas segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan mencapai kepastian dan juga keadilan serta bermanfaat, dan ciri khasnya itu meliputi sistem presidensial. Jadi Indonesia menganut sistem presidensial di mana itu melindungi hak asasi manusia yang ada di Indonesia, dan penegakan hukum itu juga melindungi seluruh warga negara untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan pembukaan UUD 1945 yang implementasinya terlihat dalam Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dan tipe-tipe negara hukum, yang pertama itu ada Eropa kontinental, di mana contohnya itu negara Belanda, negara Jerman. Itu Eropa kontinental itu menekankan kekuasaan negara yang terbatas oleh hukum formal, dan perlindungannya itu hak individu dan hierarki perundang-undangannya itu juga ada. Yang kedua itu tipe negara hukum rule of law atau Anglo-Saxon, di mana tipe negara hukum ini contohnya itu negara Inggris dan Amerika Serikat yang berfokus terhadap kesetaraan sama orang di depan hukum tanpa privilege serta pengujian konstitusional oleh hakim yang independen. Dan negara hukum selanjutnya tipe negara hukum sosial, yaitu gabungan dari contohnya seperti negara Inggris, di mana negara aktif melindungi kesejahteraan sosial melalui kebijakan dari retribusi. Negara hukum Pancasila itu unik bagi Indonesia, mentegaskan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, dan Indonesia bisa dibilang tipe negara hukum campuran gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, mengapa proklamasi 17 Agustus 1945 dinyatakan sebagai titik tolak berlakunya sistem hukum nasional dan berakhirnya sistem hukum kolonial? Dikarenakan pada proklamasi 17 Agustus 1945 itu sistem hukum nasional menandai akhir dominasi dari hukum kolonial Belanda dan awal dari kedaulatan negara Indonesia yang membentuk tatanan hukum nasional sebagai basis dari kedaulatan rakyat Indonesia. Latar belakang dari hukum kolonial sendiri itu jadi sebelum proklamasi, sistem hukum Indonesia itu didominasi oleh sistem hukum Belanda yang berlaku sejak abad ke-19 dan terutama melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk Eropa tahun 1883 dan juga hukum perdata serta hukum pidana daerah pedalaman pada masa itu. Terus juga makna proklamasi sebagai titik tolak hukum nasional tadi dikarenakan secara implisit membatalkan segala ikatan hukum dengan Belanda dan pengakuan kedaulatan rakyat sebagai sumber hukum. Proklamasi juga menegaskan transisi dari monarki kolonial ke republik berdaulat, di mana pada masa itu kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat
sebagaimana diamanatkan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini juga menggantikan doktrin dari Rijksstaat atau hukum Belanda dengan prinsip negara hukum Pancasila. Dan pembatalan norma hukum kolonial Belanda juga secara otomatis proklamasi membatalkan validitas hukum kolonial dengan hilangnya subjek hukum yang hanya berlaku sementara hingga diganti dengan undang-undang nasional. Seperti itu. Dampak jangka panjangnya dari proklamasi itu tidak hanya mengakhiri dari hukum kolonial secara formal, tetapi juga memicu reformasi berkelanjutan seperti penggantian KUHP kolonial dengan KUHP nasional, dan juga titik nol hukum nasional karena menciptakan legitimasi konstitusional yang baru. Dan hal ini juga terbukti dalam perjuangan diplomasi internasional Indonesia pada Piagam PBB 1945 dan pengakuan kedaulatan pada tahun 1949 pada masa itu. Dan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia 17 Agustus 1945 juga bukan hanya deklarasi politik, melainkan proklamasi 17 Agustus 1945 bukan hanya mendeklarasi politik, melainkan juga revolusi hukum yang menandai akhir dari era kolonialisme dan sistem hukum nasional yang mandiri serta inklusif yang berorientasi hukum tersebut pada kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa alasan utama sampai sekarang masih ada sebagian hukum peninggalan kolonial Belanda yang masih berlaku. Jadi alasan utamanya hukum peninggalan Belanda itu masih ada yang berlaku karena semua peraturan lama tetap berlaku hingga diganti dan menghindari kevakuman hukum pasca kemerdekaan pada saat itu. Dan alasan utamanya peninggalan dari hukum kolonial Belanda itu masih berlaku Indonesia karena pada ketentuan pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 itu menyatakan bahwasanya menjamin kontinuitas peraturan lama untuk mencegah kevakuman hukum pasca kemerdekaan. Nah, latar belakangnya dikarenakan secara segala badan negara dan peraturan yang ada itu masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 1945 juga dimuat ketentuan bahwasanya masa transisi kemerdekaan 1945 ketika Indonesia belum memiliki sistem hukum nasional yang secara saat itu tuh belum lengkap, sehingga peraturan kolonial seperti KUHP itu tetap dipertahankan sementara. Dan contoh hukum kolonial yang masih berlaku itu beberapa hukum peninggalan Belanda tetap digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan KUHP Perdata. Meskipun KUHP nasional yang baru itu mulai berlaku bertahap sejak 2022. Nah, substansi kolonialnya itu masih menjadi dasar hingga pergantian penuh rampung. Jadi hingga selesai pergantian seperti itu. Jadi dan ketentuan ini juga hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan yang baru nantinya. Terus juga ada alasan mengapa kontinuitas jangka panjang. Jadi proses penggantian itu juga memakan waktu dan kompleksitas adaptasi hukum kolonial yang sudah mapan ke konteks Indonesia itu juga ditambah keterbatasan sumber daya legislatif pasca kemerdekaan. Selain itu juga azas konkordasi memungkinkan penerapan hukum lama bagi seluruh warga tanpa diskriminasi golongan seperti masa kolonial hingga
tahun 2025 ini termasuk pengaruh yang ada. Selanjutnya di pertanyaan nomor 9 terkait dengan tugas dan wewenang dari DPR, DPD, Presiden, MK, dan MA terkait undang-undang. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat DPR itu memfasilitasi tugas utama membentuk undang-undang dengan pembahas rancangan undang-undang atau RUU bersama Presiden hingga disetujui dan ditetapkan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang berwenang mengajukan RUU dengan otonomi daerah. Dengan hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan juga perimbangan keuangan kepada DPR. Dan juga sambil memberikan pertimbangan atas RUU terkait. Presiden turut membahas RUU bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Dan sambil memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang tersebut, jadi juga menetapkannya Presiden turut membahas RUU tersebut bersama DPR dan juga mengajukan inisiatif dari rancangan undang-undang tersebut, serta Presiden juga selanjutnya akan menetapkan menjadi undang-undang setelah dari persetujuan tersebut. Dan Mahkamah Konstitusi atau MK juga berperan untuk menangani pengujian dari konstitusionalitas undang-undang yang terhadap undang-undang yang berlaku tersebut terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana melalui justical atau review yang dapat membatalkannya sebagai negatif dari legislator. Sementara dari Mahkamah Agung sendiri itu menguji kesesuaian undang-undang di bawahnya tersebut terhadap hierarki norma hukum yang lebih tinggi dan juga berperan sebagai negatif legislator. Begitu. Terus pertanyaan nomor 10, apa perbedaan tugas hakim, jaksa, polisi, pembela, dan guru PPKN khususnya? Polisi itu bertugas sebagai penegak hukum dengan melakukan penyelidikan, penegak hukum awal dengan melakukan penyelidikan, penangkapan, dan juga penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya, jaksa itu berperan penting sebagai penuntut umum yang menyampaikan dakwaan seperti contohnya di persidangan, terus melaksanakan keputusan pengadilan, serta mewakili negara dalam perkara atau perkara perdata atau tata usaha di negara. Dan seorang hakim itu bertanggung jawab mengadili perkara dan dengan memeriksa bukti dan sanksi yang memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan hukum yang berlaku. Pembela atau advokat pengadilan adil sesuai prosedur hukum, dan beberapa itu seorang guru PPKN itu mengajar materi Pancasila dan kewarganegaraan yang dilakukan di sekolah untuk membentuk pemahaman siswa tentang sistem hukum, lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Sebagai seorang guru juga bisa menambahkan media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kualitas pemahaman siswa tentang perbedaan tugas hakim, tugas jaksa, tugas polisi, dan juga pembela dari persidangan atau advokat tersebut tugasnya. Seperti itu. Terus pertanyaan yang ke-11, proses atau tahapan pembentukan undang-undang. Jadi proses pembentukan undang-undang di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang meliputi 5 tahapan utama, yaitu perencanaan, di mana Dewan Perwakilan Rakyat, terus Presiden, DPD itu menyusun program legislasi nasional atau biasa disebut prolegnas untuk prioritas rancangan undang-undang. Nah, tahapan penyusunan itu juga dilakukan oleh DPR
Presiden dan juga DPD dengan disertai naskah akademik yang telah dibuat. Dan setelahnya juga pembahasan tingkat 1 di komisi atau badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat bersama pihak-pihak terkait, serta tingkat 2-nya itu nanti di rapat paripurna DPR. Dan pengesahannya itu dilakukan oleh Presiden dalam waktu 7 hari, dan jika tidak disetujui DPR dan menetapkan secara bulat, kemudian pengundangan melalui pengumuman di lembaga negara dengan penomoran resmi. Seperti itu prosesnya. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan secara singkat arah dan strategi pembangunan hukum nasional dalam RPJPN 2025 sampai 2045 dan RPJMN tahun 2025 saat ini hingga 2029. Nah, arah pembangunan hukum nasional dalam RPJPN 2025 sampai 2045 ini menekankan pada supremasi hukum sebagai landasan transformasi untuk menuju Indonesia Emas 2045, di mana dengan fokus pada transformasi kelembagaan hukum dan juga penguatan penegakan hukum melalui proses reformasi yang berbasis teknologi, dan juga pengembangan pemulihan aset serta transformasi akses, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Arah di RPJPN 2025 sampai 2045 itu menggarisbawahi bahwasanya pembaruan substansi hukum itu dalam pembangunan budaya, terus transformasi kelembagaan untuk mencapai keadilan, terus juga kepastian hukum tentunya, dan juga kemanfaatan kelembagaan untuk mencapai keadilan dan beraraskan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta indikator utamanya itu seperti indeks pembangunan hukum atau PH dari baseline 0,60 pada 2025 menjadi 0,84 pada 2045. Dan hal ini juga perlu didukung oleh 5 pilar, yaitu yang pertama budaya hukum, materi hukum, kelembagaan, penegakan hukum, serta informasi komunikasi yang ada di hukum. Terus juga strategi di RPJMN 2025 sampai 2029 itu menerjemahkan bahwasannya arah tersebut itu melalui sasaran prioritas seperti peningkatan IPH dan juga penurunan persepsi korupsi, reformasi materi hukum, dan juga penguatan integrasi nasional dari partai politik. Strategi itu juga mencakup reformasi birokrasi hukum, penguatan literasi hukum masyarakat, dan penyelesaian dengan Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan 12 pertanyaan yang ada untuk menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penyebutan yang salah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.